Salam Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini kita akan mencoba menganalisa dan menggali firman Tuhan yang menjadi khotbah pada 11 April 2021 yang diambil dari Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan dan mencoba menganalisanya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada tanggal 11 April disebut dengan Minggu Guasi Modogeniti, ataupun seperti anak yang baru lahir, dan diambil topik membangun persekutuan yang saling mengasihi. Pada topik ini firman Tuhan dari Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37, demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika dulu saya teringat ketika berladang, di ladang itu ada yang disebut dengan semut rangrang. Kalau dalam bahasa Batak disebut dengan porkis. Dan semut rangrang ini sangat besar sarangnya di atas daun-daun itu. Kemudian kalau ada berbuah daripada pohon yang kita tanam, akan sulit untuk mengambilnya karena memang ada semut di atas. Kemudian teknik terbaik untuk membunuhnya adalah memasukkan sepotong ikan kecil, ikan asin, dimasukkan ke dalam racun, kemudian dalam beberapa waktu diletakkan di dekat pohon itu, di mana semut rangrang bisa berjalan. Kemudian mereka akan mencoba mengambil itu, mengangkat ke atas, dan setelah di atas, maka mereka akan memakan bersama dan akan mati bersama-sama. Dengan kebersamaan itu yang mereka miliki, mereka bisa mengangkat barang ataupun benda yang berpuluh-puluh kali atau beratus kali lebih besar daripada diri mereka sendiri.
dan mereka bisa mati bersama oleh karena kebersamaan mereka untuk mengangkut makanan yang sudah diberi racun. Belajar dari sini, sebenarnya kebersamaan itu merupakan sesuatu yang begitu indah. Dan itulah yang dilakukan oleh para murid-murid ketika mereka terancam, teraniaya, dan dikejar-kejar para penguasa pada saat itu oleh karena menyaksikan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang bangkit daripada kematian itu. Mereka, para murid-murid dan orang percaya, menjadi dikejar-kejar, dihadapkan kepada mahkamah agama, dan terpenjara. Mereka mengalami penganiayaan. Sehingga kalau kita baca pada gereja mula-mula, di dalam sejarah gereja, maka kita lihatlah mereka harus beribadah di katakombe, ataupun kuburan orang-orang kudus. Mereka melakukan ibadah di sana dengan bersembunyi-bersembunyi. Keadaan yang sulit ini, para murid tidak menjadi kehilangan iman, kehilangan kebersamaan. Namun ada sesuatu yang dibangun di dalam diri para murid-murid. Kalau kita membaca pada firman Tuhan yang menjadi tema ini adalah dibangunnya persekutuan yang saling mengasihi. Bagaimana persekutuan yang saling mengasihi itu? Kalau kita membaca pada firman Tuhan hari ini adalah, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, kumpulan orang yang telah percaya. Artinya orang yang percaya itu tidak terpecah, namun mereka berkumpul, bersekutu, menjadikan persoalan untuk menjadi bersekutu, tidak menjadi menjauh dari persekutuan. Yang kedua, mereka sehati sejiwa dan tidak seorang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Kalimat ini sangat menjadi mendasar untuk membangun persekutuan. Mereka sehati dan sejiwa. Sehati artinya adalah memiliki perasaan yang sama terhadap keadaan yang dimiliki. Sejiwa artinya bahwa mereka saling mendukung agar hidup mereka menjadi tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian dikatakan, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa satu pun sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Yang pasti, nilai-nilai individualis dijauhkan dari dirinya. Yang ditarik adalah nilai-nilai universal. Nilai-nilai individualis dijauhkan dari dirinya, namun yang dibangun adalah nilai-nilai universal. Apa maksudnya di sana? Selayaknya mereka akan berlari bersembunyi menggunakan apa yang ada padanya, sehingga dia selamat, namun orang bisa tidak selamat. Namun yang dibangunnya adalah nilai-nilai universal. Apa yang menjadi kesamaan, apa yang menjadi kebutuhan merupakan kebutuhan bersama. Itu yang dibangunnya. Dan melalui nilai-nilai kebersamaan itu, mereka hidup secara merasakan bersama-sama. Kemudian pada ayat selanjutnya
ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan dari antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Apa yang ada padanya dijualnya untuk menjadi kebutuhan bersama. Artinya bahwa para murid di dalam krisis yang mereka hadapi, mereka menyelesaikannya secara bersama, bukan secara pribadi lewat pribadi. Bisa saja orang melihat apa yang hasil penjualannya adalah miliknya. Namun para murid orang percaya pada saat itu melihat bahwa apa yang ada padanya adalah milik bersama. Bapak Ibu, sampai saat ini bagaimana tanggapan kita terhadap harta kita? Bagaimana tanggapan kita terhadap apa yang kita miliki? Apakah menjadi milik kita atau yang dipercayakan Allah untuk kita miliki? Hal ini merupakan sesuatu yang perlu direnungkan. Ketika ada harta ataupun benda yang kita miliki, kita menganggapnya menjadi milik kita, maka tidak ada peluang dari orang lain untuk memilikinya dan untuk menikmatinya. Namun dalam membangun kebersamaan itu harus melihat bahwa apa yang dimiliki itu merupakan anugerah yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi bisa dibagikan ataupun digunakan secara bersama. Kemudian para murid-murid dalam membangun kebersamaan itu adalah, dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dipemimpinnya jelas. Mereka memiliki ketaatan kepada yang memimpin. Di sini dikatakan dengan contoh Yusuf, yang rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dalam kebersamaan ini meninggalkan egonya dan masuk ke dalam kepemimpinan ataupun kebersamaan yang berlanjut. Dan yang berikutnya yang mereka lakukan adalah ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka tetap bersaksi, menyaksikan tentang kebangkitan Yesus, dan mereka berlimpah oleh kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mendekatkan kepada kehidupan saat ini, kita akan melihat bahwa kehidupan saat ini juga dihadapkan dengan berbagai penderitaan. Belum selesai virus corona, sudah dilanjutkan dengan bom teroris. Kemudian ada kejadian bencana di NTT. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya, mampukah kita merasakan ataupun memahami apa yang menjadi mereka rasakan? Mungkin kalau virus corona, ketakutannya adalah juga milik kita. Namun orang yang terinfeksi dan terkena virus corona, mampukah kita memahami mereka? Sehingga kita mampu untuk mengunjungi, untuk mendampingi, untuk berbagi dengan mereka, atau malah menjadi mengintimidasi.
untuk yang terkena bom. Seberapa banyakkah kita mendoakan mereka sehingga mereka menjadi kuat dan teguh. Dan yang lain sebagainya itu. Sebagai orang percaya, dalam membangun persekutuan yang saling mengasihi, kepedulian merupakan sesuatu awal. Kemudian, kepedulian itu dilanjutkan dengan perasaan ingin berbagi, berdiakoni. Berbagi bukan karena kita merasa lebih. Berbagi oleh karena dorongan bahwa orang lain sangat membutuhkan hal yang sama seperti yang kita butuhkan. Bukan karena ada baju yang tidak terpakai lagi di lemari, ya daripada tersimpan, dibagi aja kepada anak yang yatim piatu atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini bagus. Namun lebih penting lagi ketika kita berbaginya daripada kekurangan dan keterbatasan kita. Kemudian yang menjadi perlu untuk direnungkan sebagai membangun persekutuan adalah meletakkan segala apa kepunyaan kita di hadapan Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ketika orang-orang percaya pada saat itu menyerahkan hasil penjualannya kepada para murid-murid, dan sampai saat ini bagaimana kita menyerahkan apa yang kita miliki itu di hadapan Allah? Apakah kita masih tetap mendoakan hasil daripada yang kita terima setiap harinya, setiap minggunya, atau setiap bulannya di bawah kaki Allah, agar Allah memberkatinya untuk kebutuhan diri kita, orang di sekitar kita, dan orang-orang membutuhkan. Saudara terkasih, pada saat ini manusia dimasukkan ke dalam individualisme. Segala sesuatunya sudah diindividualiskan. Akun milik pribadi, seluler phone milik pribadi, kendaraan milik pribadi, dan data-data sudah menjadi milik pribadi. Yang dulunya milik keluarga, milik bersama, menjadi milik pribadi. Namun yang pasti yang tidak boleh hilang dari kita adalah perasaan untuk menjadi bagian daripada orang lain, dan orang lain menjadi bagian daripada hidup kita, merupakan sesuatu yang sangat penting. Membangun kebersamaan harus menunjukkan nilai-nilai Kristus. Sebagaimana murid pada saat itu, para orang percaya tetap memberitakan keselamatan yang daripada Kristus dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika pada saat ini banyak individualisme terjadi, namun persekutuan janganlah hilang. Ketika banyak sesuatu persoalan kehidupan, perasaan saling peduli dan berbagi janganlah hilang. Dan ketika segala sesuatu diukur daripada materi ataupun uang, namun kepedulian kita tidak akan menutup sesuatu dengan materi dan juga uang tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita, mencoba mengingatkan kita tentang membangun persekutuan yang saling mengasihi. Wujudkan dan cobalah untuk mengasihi di
dalam persekutuan yang dimana. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan, mengingatkan kami untuk menjadi sebuah persekutuan yang saling mengasihi. Jadikan firman ini menjadi bahagian hidup kami. Perlengkapi setiap orang yang mempersiapkan firman Tuhan untuk hari Minggu, sehingga mereka mampu menyatakan firman untuk menjadi bertumbuh dalam kehidupan umat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.